Oke teman-teman, balik lagi di channel saya si Paling Pattern. Di sini saya sedikit akan memberikan insight ke teman-teman mengenai saham Dewa dan Bumi ya. Karena menurut saya saham kedua ini kelihatannya menarik untuk ya kedepannya. Dan saya di sini akan memberikan istilahnya apa ya? Gambaran buat teman-teman cocoknya entry-nya di area mana. Meskipun disclaimer aja buat teman-teman, saya tidak ada indikasi atau apapun berniat membuat ajakan jual beli karena di sini saya juga pemula masih belajar. Eh, Teman-teman juga bisa memberikan masukan ke saya kalau misalkan ada yang salah mengartikan atau memberikan garis support atau semacamnya. Jadi di sini pure saya membuat eh, insight saya ya, pandangan saya, baiknya kalau saya punya uang itu entry-nya di mana supaya istilahnya kita bisa nantinya memaksimalkan profit kita dan meminimalisir risiko kita. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita tentukan dulu supportnya Dewa di 4 jam aja biar kelihatan. Oh, sebelumnya kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman tahu, ini dia statusnya masih biris. Momentumnya ke arah bawah, down. RSI-nya kurang dari sinyal. Kemungkinan dia nanti seminggu ke depan tuh bakal ya lanjutin birisnya sampai dia ke oversold, baru dia rebound. Atau juga bisa juga sebelum dia nyampe oversold udah rebound. Kemudian yang menarik tuh yang posisi di per 1 jamnya ya. Karena dia ada statusnya momentumnya up atau ke atas nih. Dia mau motong golden cross. Nah, ada sedikit lah. Dia ada kemungkinan rebound sedikit mungkin ya. Kemungkinan. Tapi kita nggak tahu ya. Kita masih baiknya WNS dan kalau perlu kita tentukan dulu mana batas-batas kita untuk istilahnya buat ngentry lah. Supaya tadi memaksimalkan profit sama minimal risiko. Baiknya kita pakai yang 4 hours 4 jam. Kita tentukan di area sini aja. 284 sama 234. Nah, ini juga menarik nih. Ternyata di sini dia ada utang gap dong. Tapi kayaknya sudah terbayar. Terus dia juga kalau kita zoom lagi nih. Nah, dia sama-sama 234. Ya, 234. Sama-sama dia batasnya 234 terus rebound. 234. Oke, kalau di sini dia juga ini yang belum bawah. Ini juga ini juga menarik. Nah. Oke, balik lagi tadi. Oke, kalau misalkan ya masih biris nih, baiknya teman-teman mulai nyicilnya tuh kalau misalkan udah jebol 284. Baiknya mulai nyicilnya tuh di bawah 284 di sini. Nyicil nih. Selama dia bertahan di 234, kalau saya punya uang, saya bakal nyicil di area sini nih. Nyicil, gak usah in. Nyicil aja. Sedikit. Kita dibuat menghasilkan profit sama minimal risiko. Jadi kalau misalkan rugi ya nggak rugi banget, kalau untung ya untung banget karena kita dapat harga di daerah sekitar bottom. Nah, kalau insight dari saya ya baik, kalau saya punya uang saya bakal ya cicil dari sini antara 234 sampai 284. Nah, kalau misalkan masih jebol lagi di 234, baiknya di cut loss. Mending uangnya disimpan dulu ya teman-teman. Kita nantikan dulu insight ke depannya ini bakal gimana. Karena kalau kita lihat kan perang juga masih berlanjut kan, nggak jadi damai. Nah, kalau Dewa menurut saya base entry-nya itu ya
234 sampai 284. Kemudian bumi. Bumi ini sama kayak dewa juga, mirip-mirip. Nah, kita lihat nih per 4 jamnya dia juga sama. Dia momentumnya down, biris. Ada kemungkinan dia berlanjutin biris. Trace-nya kurang dari sinyal. Cuman kalau kita lihat 1 jamnya, nah dia ini sama. Ada peluang buat sorry. Ada peluang buat nyentuh terus, buat rebound ke atas. Nah, momentumnya kan up nih. Entah dia bakal beneran rebound sampai tembus ke atas atau cuma rebound sebentar aja. Nah, kita juga nggak tahu nih. Baiknya kalau aku sih, karena ISG kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya ke depannya gimana ya. Kita cari yang risiko yang paling buruknya aja. Jadi kita gambar dulu ya, supportnya dulu. Oke, kita pakai yang 4 jam juga, sama-sama 4 jam. Zoom, pakai yang sini 136 sama sini 126. Nah kan sama-sama dia menarik nih, sama kayak dewa nih. Nih sama-sama nih. Ini juga menarik lah. Oke, kalau misalkan dia, kita zoom dulu lah. Kemungkinan ada lanjutin birisnya, speknya. Kalau saya punya uang, saya ngentrinya di area 126 sampai 136. Apabila nanti seminggu ke depan tuh dia bakal jebol 136 nih. Nah, kalau saya sih mulai nyicil di sini 136 sampai 126 nih. Saya mulai nyicil dikit-dikit sini. Supaya tadi kalau kita beneran rebound bullish ya ISG jadi bottom, ya kita dapat harga masih dekat area bottom. Jadi bisa maksimalkan profit. Cuman kalau udah gak jadi bottom kan sedikitnya nanti kalau misalkan dia tembus 126 ya kita langsung CL nih. Jadi ruginya nggak rugi banget. 126. Nah, base entry-nya ya ini 126 136. Kalau saya punya uang saya ngentry-nya di sini. Tapi kalau teman-teman saya kembalikan ke teman-teman, di sini saya nggak ada ajakan jual beli, biar aktif ya. Jadi saya cuman memberikan insight dari saya. Kalau saya punya uang, saya entry-nya di 126 sampai 136. Entry kecilnya. Kalau udah lewat 126, baiknya CL dulu ya. Oke teman-teman, mungkin insight dari saya itu dulu. Semoga kita sama-sama cuan ke depannya 100% ya. Kita sama-sama jadi orang kaya nanti. Dan kita doakan IHSG kita nyentuh 10.000. Amin. Oke. Saya tutup video kali ini. Buat teman-teman kalau misalkan ada request atau ada saran buat saya, bisa berkomentar, dan jangan lupa bantu saya buat like, subscribe, karena di sini saya mau istilahnya bertukar pikiran lah, bertukar ilmu juga buat teman-teman. Kalau saya ada salah bisa dikasih tahu apa salah saya. Kalau misalkan dalam penyampaian saya ada yang kurang juga saya bisa kasih saran supaya komentar dari teman-teman bisa saya jadi masukan dalam video berikutnya. Oke, itu aja. Bye.